Tanggal 29 Maret 2025 menjadi momen penting bagi saya untuk melaksanakan trip motoran menuju ke Pulau Lombok, yang video perjalanannya akan menemani kalian dalam beberapa etape ke depan. Dengan memanfaatkan momentum libur lebaran tahun ini, perjalanan saya mulai full dengan menggunakan jalur darat yang saya awali dari kota Surabaya sekitar jam 10 malam dan sampai di kota Banyuwangi pada keesokan harinya sekitar jam setengah 5 pagi. Sesampainya di kota ini, saya bergegas untuk mencari penginapan yang berada di sekitar pelabuhan. Karena mengingat hari ini adalah tanggal 29 Maret tahun 2025 yang bertepatan langsung dengan Hari Raya Nyepi bagi seluruh umat Hindu yang ada di Indonesia. Sehingga untuk menghormati kegiatan Nyepi ini, maka dua pelabuhan penyeberangan harus ditutup total untuk sementara waktu dan akan dibuka kembali besok tanggal 30 sekitar jam 6 pagi. Oke teman-teman, jadi inilah cerita perjalanan saya motoran menuju ke Pulau Lombok. Selamat menonton dan jangan lupa siapin cemilannya. Oke, sekarang jam 4:34 waktu Indonesia Barat, 4 pagi ya teman-teman. Sekarang ini posisi saya sedang berada di Kabupaten Banyuwangi, dan pada kesempatan hari ini trip Lebaran saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk menuju ke Pulau Lombok ya. Oh iya, by the way, ngomong-ngomong, hari ini tanggal 29 Maret tahun 2025. Nah, dimana hari ini bertepatan dengan Hari Raya Nyepi ya teman-teman. Jadi pelabuhan Ketapang itu ditutup sementara. Nah, jadi sepertinya ini saya mau mencari penginapan yang ada di sekitar pelabuhan Ketapang, karena besok tanggal 30 itu pelabuhan penyeberangan Ketapang udah dibuka mulai dari jam 6 pagi teman-teman. Tadi saya berangkat dari kota Surabaya itu sekitar jam 10 malam, dan saya memang sengaja tidak merekam karena saya sudah pernah membuatkan jalur Pantura dari Surabaya menuju ke Pulau Bali teman-teman, yang kalian bisa tonton di layar kaca ini ya. Jadi saya mulai ngerekamnya ini dari Banyuwangi aja. Ya, sepanjang perjalanan tadi lancar, aman ya. Sekarang masih pagi nih, jam setengah 5 pagi. Jadi saya masih punya banyak waktu untuk mencari penginapan yang mungkin ada di dekat Ketapang aja deh. Ini bensinnya sisa separuh ya. Tadi terakhir saya ngisi dari Probolinggo teman-teman. Ini kayaknya saya bakal ngisi bensin lagi sekaligus mau istirahat dulu di SPBU terdekat. Oh ya, ini saya ngerekamnya menggunakan mic terbaru, yaitu pakai mic DJI Mic Mini. Jadi ini sekalian saya coba teman-teman, karena mic mini ini ukurannya lebih kecil daripada mic wireless yang mic 2 itu. Jadi lebih enak aja kalau pakai mic mini ini.
sudah isi bensin 50.000. Ini full tank. Jadi kita besok tidak perlu isi bensin lagi. Sekarang ini saya mau ke kamar mandi bentar ya. Keberut boker cuy. Aduh, sekarang ini jam berapa? Jam 4.54 ya. Jam 5 pagi. Posisi di SPBU mana ini ya? Pokoknya dekat Pelabuhan Ketapang deh. Aduh, parkir di sini aja. Yuhu. Mantap cuy, kamar mandinya bersih, airnya juga kenceng. Jam 5 lebih 3 menit ini sekarang kita coba langsung menuju ke arah stasiun Ketapang ya. Tadi saya sempat searching sebentar di sekitar stasiun Ketapang itu ada beberapa penginapan yang sepertinya murah dan moga-moga ada kamarnya ya. Di depan kita ini ada patung penari gandrung. Terakhir kali saya berhenti di sini syuting ya. Kalian bisa tonton aja, linknya sudah saya berikan di layar kaca ini. Kapal-kapalnya nggak ada ya, nggak ada yang menyeberang tuh, soalnya memang ya ditutup, tidak ada aktivitas penyeberangan dari Ketapang ke Gilimanuk. Kondisi jalannya sekarang udah mulus ya. Berarti udah ditempel tuh jalan yang lubang-lubang. Mantap lah pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini, langsung gercep. Ditempel, udah nggak ada tuh yang lubang-lubang kayak kemarin, udah mulus lagi. Oke, kita sudah sampai di stasiun Ketapang. Ini saya mau belok kanan aja. Nah, di sebelah sini ini banyak banget penginapan murah teman-teman. Moga-moga ada kamar ya. By the way, ini saya belum booking sama sekali, belum ngabari, belum pesan. Tapi saya di sini mau nyoba nerbangin drone, pengen lihat-lihat situasi yang ada di sekitar Ketapang sini. Setelah genap 7 jam perjalanan, kok genap, harusnya 7 kan ganjil ya. Jadi saya kemarin sudah berangkat dari kota Surabaya itu sekitar jam 10 malam. Sekarang ini sudah jam 5 pagi dan posisi saya saat ini sudah sampai di depan dari plang tulisan stasiun Ketapang. Dari sini menuju ke Pelabuhan Ketapang sangat dekat ya. Hanya kurang lebih sekitar 200 meter saja. Sesampainya di sini, pemandangan yang pertama kali saya lihat adalah sepi. Ya, jadi memang hari ini adalah hari liburan yang dibarengi dengan kegiatan nyepi, dan merupakan pertama kalinya juga saya melihat Pelabuhan Ketapang dalam kondisi tutup, teman-teman. Jadi mau nggak mau saya harus bermalam di kota Banyuwangi untuk menunggu jadwal Pelabuhan Ketapang yang rencananya akan dibuka besok pagi. Oke, jadi sekarang ini saya akan mencoba untuk mencari penginapan yang ada di sekitar stasiun. Moga-moga masih dapat kamar kosong. Oke, kita coba tanya. Nah, di sini ada penginapan Ijen Backpacker. Terus ini ada Olivia Homestay. Oh, di sini juga bisa rental sepeda motor ya. Terus ada juga tempat penitipan sepeda motor. Ini Ayudhya Homestay. Waduh, kayaknya penuh tuh. Ini juga ada penginapan lagi. Ini terima kos-kosan ya. Ini penginapan Pak Ahmad. Kita coba tanya yang mana nih. Nah, kita coba mulai dari Olivia Homestay ini aja. Apakah ada kamar kosong atau enggak? Oke. Ya, Bu, ada penginapan, Bu? Habis ya, Bu ya? Oh. Sampai besok. Iya, sampai besok. Bentar, iya. By the way, saya itu juga sudah pernah tuh nginep di Ayudhya Homestay. Kalau teman-teman lihat
di video saya beberapa waktu yang lalu, waktu saya naik kereta api dari Surabaya ke Ketapang. Waktu itu saya nginepnya di sini nih, Ayudhya Homestay, teman-teman. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya setelah menunggu beberapa saat, si ibu muncul juga dan mengabari saya bahwa ada kamar kosong untuk saya tinggali buat hari ini. Jadi nama penginapannya adalah K Adventure Homestay yang saya bayarkan dengan harga Rp100.000 untuk per malamnya. Oke, jadi kamarnya seperti ini ya teman-teman. Lumayan lah. Ini bisa buat naruh barang sementara, dapat ranjang yang cukup gede. Terus di sini ada cermin, colokan, dapat meja sama kursi, pakai kipas angin, dan ini kamar mandi luar ya teman-teman. Nah, ini dia. Kamar mandinya di sini nih. Ini ada wastafel. Lumayan kenceng sih. Ini kamar mandinya ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 kamar mandi. Dan kamar mandinya juga bersih ya. Mantap nih. Untuk harga penginapannya 100.000 per malam. Dan bisa check in hari ini. Mantap. Nah, ini di sekitar pelabuhan ada banyak banget yang jualan tiket offline, tapi kayaknya mereka ini lagi tutup. Soalnya ini pelabuhan Ketapangnya juga tutup ya, karena hari ini nyepi teman-teman. Ini ada warung Mbak Kom. Coba lihat deh lauknya apa aja tuh. Bu, ada rawon Bu. Nih, boleh kan makan sini. Nih, misi Bu ya. Buat teman-teman yang lagi stay di sekitar stasiun Ketapang, tenang aja, di sini aman banget ya. Karena di sekitar stasiun maupun pelabuhan itu banyak sekali yang jualan makanan maupun minuman, dan mereka bukanya sampai tengah malam, bahkan besok paginya pun juga masih ada. Tetapi jika semisal teman-teman ingin bepergian menuju ke kota besar seperti Jember, Situbondo, dan bahkan Surabaya, kalian bisa langsung menuju ke Terminal Sri Tanjung yang lokasinya tidak jauh dari pelabuhan Ketapang ini. Baru tahu nih kalau di bawah pelabuhan Ketapang ini ada gininya nih, ada sungainya. Ada bebeknya juga tuh. Sekarang jam 18.03. Nah, itu di depan ada tukang nasi goreng, kayaknya menarik tuh. Yuk kita nyebrang. Masih rame cuy. Pada saat nyepi, terlihat jelas perbedaan yang sangat kentara dan bisa kita lihat ketika kondisi malam hari seperti ini. Jika kita perhatikan dari sisi Pulau Bali, di ujung sana itu ada pelabuhan Gilimanuk yang biasanya selalu terang selama 24 jam. Namun karena hari ini adalah hari yang spesial, sehingga penyeberangan harus ditutup total untuk umum sementara waktu. Dan momen seperti ini hanya bisa kita lihat sekali dalam 1 tahun.
Oke, sekarang udah jam 11.37 waktu Indonesia Barat. Posisi saya masih berada di penginapan K Adventure yang ada di Ketapang. Ini saya kesiangan ya teman-teman. Harusnya sih tadi pagi, karena hari ini saya itu upload video teman-teman yang ada di layar kaca ini. Nah, ini video yang saya upload di sini dan menggunakan kuota HP. Kemarin saya tinggal tidur itu uploadnya ternyata kena copyright. Dan ini tadi saya edit lagi dan upload lagi, akhirnya ya terpaksa harus berangkat jam segini ya. Pas sekarang udah waktunya jam check out. Oke teman-teman, jadi ini sekarang saya mau menuju ke Bali ya. Kayaknya karena ini udah siang, jadi kayaknya saya hari ini tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Lombok. Jadi nanti mungkin saya akan menginap dulu di Bali. Besok pagi baru saya akan melanjutkan perjalanan ke Lomboknya teman-teman. Oke, tadi sudah saya cek tidak ada barang-barang yang ketinggalan. Sekarang ini saya langsung ke pelabuhan. Oh ya, beli tiket dulu tapi soalnya saya belum beli tiket. Mending belinya offline aja deh. Aman semua, oke. Oke, kita tutup ya. Ini saya nggak pakai jaket teman-teman karena kondisinya hujan. Ini aja mendung. Oh, ini udah gerimis. Jadi nggak usah pakai jaket. Oke, saya nggak tahu nih apakah pelabuhan Ketapang macet. Kalau tadi pagi saya pantau pakai drone itu Ketapang macet ya. Karena bukanya itu udah dari tadi pagi jam 6. Ini sekarang saya baru mau OTW nih. Tapi kayaknya saya mau beli tiket dulu. Offline aja ya beli tiketnya, biar cepat. Nah, mungkin beli di sini aja deh. Kalau beli tiket offline itu harganya yang jelas pasti selisih dengan kalau kita beli online teman-teman. Dan saya rasa tiap counter pasti beda-beda. Nah, ini saya sudah beli tiketnya. Harganya kalau di sini 40.000. Ya, nggak beda jauh lah ya sama kalau kita beli online. Kalau beli online itu harganya sekitar 33.000 rupiah, teman-teman. Sekarang udah jam 11.43 menit. Tiket kapal sudah saya beli. Saya pernah beli tiket kapal online dan berikut tutorialnya ada di video ini, teman-teman. Nah, ini ada bis Pahala Kencana dari Jakarta ke Mataram, cuy, Lombok. Ngeri. Nih kalau sepeda motor kita ke sini. Kalau yang sebelah sini tuh mobil. Sepi ya motornya. Tiket ya. Terima kasih. Pelabuhan Ketapang tanggal 30 Maret 2025. Padat cuy. Waduh, salah jalan nih kayaknya saya. Bisa nggak nih ya? Hujan lagi. Wow. Motor kemana nih kita? Nah, ini nggak tahu nih kita bisa langsung masuk kapalnya atau enggak nih. Bisa Pak ya? Oke, makasih. Langsung masuk cuy. Tuh nama kapalnya udah kelihatan dari sini. Padat, hujan ya, mendung nih langit di Selat Bali. Jadi nama kapalnya yang saya naiki sekarang adalah Trisila Bakti 1. Oke. Misi Pak. Sorry. Makasih Pak. Akhirnya kita nggak perlu ngantri nih. Langsung masuk ke dalam kapal. Kalau pakai mobil mah pasti yang jelas antri. Menjelang pukul 12 siang, ternyata kapal langsung diberangkatkan menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Terlihat jika kapal ingin berangkat adalah rem door akan tertutup seperti ini.
Oh, jadi sampai di deck 2-nya ini langsung kursi penumpang nih. Oh, langsung angin-angin ya ini ya. Nggak ada ruangannya lagi nih. Gokil. Ini ada kantinnya. Terpantau ramai sekali ya teman-teman. Banyak orang-orang yang lagi liburan ke Pulau Bali. Mengingat ini tanggal 30 Maret 2025, libur panjang, libur lebaran. Kala itu kapal lebih banyak didominasi oleh penumpang domestik. Karena memang libur lebaran seperti ini banyak wisatawan lokal yang berlibur dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Bali. Biasanya momen-momen seperti ini mereka gunakan untuk sekedar refreshing bagi para pekerja kantoran ataupun pekerja pabrik yang masuknya hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Karena rata-rata pekerja di Indonesia kalau minta cuti agak panjang itu lumayan sulit. Ya, jadi mereka memanfaatkan momen libur lebaran seperti ini. Nah, ini kita udah sampai nih di Pelabuhan Gilimanuk teman-teman. Sekarang ini jam 13.50 waktu Indonesia Tengah. Ini orang-orang juga udah pada siap-siap ya. Dari sini nanti perjalanan saya akan menuju ke kota Amlapura. Estimasinya kalau dari sini sekitar 3 jam 56 menit ya, berarti ini 4 jam ya. Jaraknya 175 km. Jauh juga nih. Wow. Bagian paling ngeri itu kalau kita lewat rem door-nya itu. Ini kemarin tutup ya Gilimanuk karena nyepi. Sekarang ini kita menginjakkan kaki di Pulau Bali. Oh ya, tadi waktu di Pelabuhan Ketapang itu saya tidak menemukan adanya pemeriksaan SIM ataupun STNK. Nah, sekarang ini kita sudah berada di Pelabuhan Gilimanuk, Pulau Bali. Nggak tahu nih apakah di sini akan ada pemeriksaan surat-surat tersebut. Tetapi yang paling jelas adalah kalau misalkan teman-teman ingin bepergian jarak jauh seperti ingin menyeberang dari Ketapang menuju ke Gilimanuk ataupun sebaliknya, kalian bawa aja ya surat-surat penting seperti SIM, KTP, dan STNK. Yang tentunya STNK-nya sudah dibayarkan pajaknya juga ya, biar perjalanan kita menjadi semakin aman. Nah, di sebelah kiri kita ini ada terminal Gilimanuk ya. Tapi entah mengapa saya berhasil melewati terminal ini. Mungkin kalau di dalam terminal ada pemeriksaan surat-surat itu kali ya. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan kita ini ada antrian yang cukup panjang teman-teman. Jadi ini adalah antrian para pemudik motor yang dari arah Bali menuju ke Pulau Jawa. Mungkin karena lebaran ya, jadi mereka banyak yang pulang kampung. Ini Bali habis hujan deras nih sepertinya. Dan kita melewati Candi Gelung Kori. Ya, jadi Candi Gelung Kori ini biasanya dimanfaatkan oleh para pemotor yang sedang touring menuju ke Pulau Bali. Biasanya anak-anak motor itu foto-foto di sini untuk mengabadikan momen kalau nih loh Pulau Bali saya sudah sampai. Biasanya sih begitu. Waduh, udah hujan nih. Kayaknya kita harus pakai jas hujan di sini. Oke. Baru sampai Pulau Bali langsung disambut sama hujan. Aduh. Deras juga nih hujannya.
Oke teman-teman, nah ini kita ambil kiri ya. Kalau lurus ke arah kota Denpasar, kita ambil kiri saja. Oke ya, ini HP-nya aman ya dari hujan. Oh ya, by the way, ini saya udah beli Android nih teman-teman. Jadi buat kalian yang pernah komen, Bang, iPhone-nya nggak sayang kalau dibuat hujan-hujan, ya sayang sih. Ini akhirnya saya beli Android buat GPS. Ini juga aman, kena air nggak masalah kok. Di sekitar sini banyak sekali pohon-pohon teman-teman, karena ini masuk kawasan Taman Nasional Bali Barat. Dan untuk kondisi jalannya di sini mulus, aspalnya halus. Tapi waktu bulan Januari kemarin tuh saya nemuin aspal yang lubangnya cukup dalam di sini. Jadi harus hati-hati aja sih. Nggak tahu lagi kalau pemerintah Bali udah betulin jalannya. Ya, suasananya seperti ini ya, syahdu. Dan ini hujannya berangin teman-teman. Sekarang ini jam menunjukkan pukul 14:16 waktu Indonesia Tengah. Posisi kita sekarang berada di Kabupaten Buleleng ya. Nah, kalau hujan-hujan gini pakai helm itu rasanya kayak di dalam mobil, kepalanya doang tapi badannya enggak. Ada anjing di tengah jalan. Wow, hati-hati. Bahaya sih anjing itu. Terus hujannya banjir juga nih. Nah, ini tikungan-tikungan gini nih harus waspada nih karena licin. Wah, di daerah mana nih? Ini apakah ini sudah masuk pemutaran? Banjir parah sih di sini. Nah, ini kita udah nyampe di Pura Pulaki. Sebelah kiri kita ini laut lepas teman-teman. Kalau hujan gini monyetnya berteduh ini, nggak keluar. Nah, ini saya pernah nongkrong di sini nih, di deretan-deretan warkop yang ada di sebelah kiri nih. Waktu itu saya nongkrong di sana tadi buat cari penginapan ya, penginapan yang ada di desa pemutaran tuh. Ini overall jalan yang kita lewati tadi dari Gilimanuk sampai sini masih mulus-mulus saja teman-teman. Udah nggak ada tuh jalan yang berlubang. Sepertinya pemerintah Kabupaten Bali udah gercep buat betulin jalannya. Aman, mulus jalannya teman-teman. Terus lagi hujannya, mana mendungnya putih lagi, kayaknya bakal awet nih hujannya. Ini kalau hujan begini terus-terusan, lama-lama tangan bisa sakit kena pukulan airnya. Tuh beres cowok. Beres sudah nih. Ini kaca helm saya tutup ya teman-teman. Ini kalau saya buka dikit aja air masuk nih. Ini aja udah ada yang rembes nih. Wah, cok, udah beres ya. Awet udah nih.
Oke, ini kita sepertinya udah sampai di Kecamatan Seririt ya teman-teman. Dan nggak jauh lagi dari sini kita akan sampai di Kota Singaraja. Ini mungkin di sini saya coba cari tempat makan ya, sekalian berhenti. Ini kayaknya di bagian bawah tas saya ini penuh air nih teman-teman. Wah, kondisinya masih hujan. Deras banget hujannya. Ini barangkali di sini ada tempat makan yang cocok nih buat selera saya. Rata-rata yang cocok buat saya itu warung Jawa ya. Soalnya kalau di sini rata-rata babi guling dan saya nggak bisa tuh makan babi, nggak doyan. Kita coba berhenti di JFC aja. Barangkali ada nuggetnya. Kayaknya harusnya ada sih JFC. Cuy, kita mampir dulu di JFC Seririt. Di depan ada Mbak AJK, ayam crispy kriuk. Nah, jadi sepertinya ini adalah pusat dari Kota Singaraja teman-teman. Dan Kota Singaraja ini adalah kota tertua yang ada di Bali. Saat ini kita sudah memasuki Kota Singaraja, kota tertua yang ada di Provinsi Bali. Jadi Singaraja tidak terlepas dari Sunda Kecil yang dahulunya merupakan sebuah provinsi yang mencakup 3 wilayah sekaligus, yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Bali itu sendiri. Jika ditarik dari garis sejarahnya, Kota Singaraja memiliki sejarah yang sangat panjang. Dimulai sejak masa berdirinya Kerajaan Buleleng sekitar abad ke-16, dan kota ini juga menjadi pusat pemerintahan dari Kerajaan Buleleng sampai dengan abad ke-18. Kemudian seiring berjalannya waktu, saat ketika masa penjajahan kolonial Belanda di Bali, Kota Singaraja sempat menjadi ibu kota dari Provinsi Bali pada tahun 1849 sampai dengan tahun 1958. Kemudian pada tahun 1960, Provinsi Bali secara resmi merubah ibu kotanya dari Singaraja menjadi Kota Denpasar. Ini apa ini? Oh, ini pasar adat Kubu Tambahan. Oh, sore-sore begini banyak yang jualan di sini ya. Ada JFC tadi. Ini kantor LPD Desa Adat Kubu Tambahan. Ini kalau saya lihat di Google Maps, sekarang kita berada di Jalan Raya Air Sanih, teman-teman. Di sini masih terpantau cukup ramai lancar ya. Dan ini jalanannya agak gelap ini. Mayoritas diterangi oleh kendaraan. Wih, asik cuy. Ibu-ibu naik pickup. Nah, rencananya sebenarnya hari ini itu kalau saya nggak kesiangan ya, itu pengennya berenang di kolam jernih yang ada di Air Sanih sini, teman-teman. Kalau nggak salah di sekitar sini itu ada kolam pemandian ya. Tapi karena ini udah sore ya, jadi nggak mungkin saya mau renang. Ini aja udah kehujanan, udah kenyang tadi sama kehujanan. Mana tas saya kemasukan air lagi. Buset, ada pohon tumbang cuy, bahaya.
Wow, ngeri sih. Jadi sekarang ini kita sedang berada di bagian utaranya Pulau Bali. Nah, padahal sebelah kiri kita itu ada Laut Bali, teman-teman. Tapi karena ini udah gelap dan kondisinya juga hujan ya, jadi nggak banyak pemandangan yang bisa kita lihat di sini. Ini ada pura apa ini, besar banget puranya. Nah, sebenarnya pemandangan ini di depan ini bagus nih. Tapi ini sayang gelap ya, udah mau malam nih. Ini dekat lagi nih, kita melewati banyak pantai nih teman-teman. Kalau kalian lihat di Google Maps ya, ini jalurnya bagus nih, banyak pantainya. Nah, ini kelihatan dari kamera harusnya. Terus di pinggir jalan ini juga banyak apa namanya, restoran yang jual ikan bakar ya teman-teman. Lautnya nih. Gila, ini hujan, sampai sini masih hujan loh. Bener-bener rata sekali hujannya, nggak berhenti. Wapi ya. Tuh kan keren. Pemandangannya luar biasa ini. Kalau gelap ya nggak ada yang bisa dilihat. Kita tadi perjalanan dari Gilimanuk itu sekitar jam 2 siang teman-teman. Sekarang ini udah jam setengah 7 waktu Indonesia Tengah. Kawan dong, suwe pak. Padahal seharusnya itu kalau dari Gilimanuk ke Amlapura itu cuman butuh waktu 4 jam sih. Wah, ini hujan ini di sini. Sekarang kita memasuki daerah Tejakula ya teman-teman. Nih hujannya makin lama makin deras nih. Mau cari tempat nongkrong sekalian kalau bisa yang ada colokannya nih, sama ada ATM-nya. Karena kayaknya ini jalannya sepi banget nih. Saya agak jarang nemuin Indomaret yang agak besar ya di sini. Sekalinya ada Indomaret pun tapi nggak ada ATM-nya. Wah, susah sih. Mana uang di dompet juga udah menipis lagi. udah ini benar-benar kondisinya kritis banget nih. Baterai kritis, isi dompet juga kritis. Udahlah, berhenti di sini aja deh. Aduh, gila emang hujan terus. Itu ada colokannya, nggak tahu boleh ngecas nggak di situ. Setelah kurang lebih 5,5 jam perjalanan dari Pelabuhan Gilimanuk tadi, sekarang ini posisi saya sudah berada di Indomaret Sambirenteng yang berada di Kecamatan Tejakula. Dan karena saya merasa tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke kota Amlapura, sehingga saya putuskan untuk mencari penginapan yang ada di sekitar Tejakula sini. Dengan menggunakan aplikasi pemesanan hotel secara online, setelah mencari-cari, akhirnya saya berhasil menemukan sebuah penginapan yang menurut saya cukup epik dengan harga yang sangat terjangkau. Oke teman-teman, ini sudah jam 19.35 waktu Indonesia Tengah, dan saya sudah mendapatkan penginapan. Ini saya cari-cari, akhirnya saya ketemunya lewat aplikasi Agoda. Nama penginapannya adalah Pranajaya. Dari sini ke penginapannya sekitar 4 menit aja nih, nggak terlalu jauh. Jadi kita langsung menuju ke situ. Jaraknya sekitar 2,5 kilometer. Ini capek banget ya. Hujan terus dari tadi nih, nggak berhenti-berhenti. Tadi saya di Indomaret itu juga numpang ngecas bentar, sama sekalian tarik tunai. Lupa lagi beli kopi. Asem. Nah, ini di mana nih? Katanya kita udah sampai Pranajaya Villa. Oh, kok nggak kelihatan ya?
Ini kalau di petanya katanya udah sampai sih, tapi kok di tempatnya ini kok belum, kok nggak kelihatan ya saya. Pranajaya Villa, harusnya putar balik tadi ya. Ini saya tersesat nih teman-teman. Bingung nih cari penginapannya. Di sini gelap banget lagi. Mana nggak ada tulisannya yang gede lagi, nggak kelihatan ya jadinya ya penginapannya. Nah ini harusnya di sini sih kalau di map itu, tapi kok nggak kelihatan ya penginapannya ya. Waduh, udah bayar lagi. Kita putar balik lagi. Iya, di mana ya? Katanya di sini. Mana mungkin di bawah. Di mana ya penginapannya ya? Oh, jangan-jangan ini kali ya. Oh, kok gelap banget ya? Coba kita baca tulisannya. Segawa Segarajaya, bukan nih. Jual alat-alat pancing. Apa masuk ke sini? Bukan ya, kayaknya ini rumah orang-orang ini. Ada yang bisa saya bantu? Cari penginapan Pranajaya Villa. Pranajaya ini nih. Oh ini, ya ampun nggak kelihatan. Emang cari ke situ? Iya, sudah booking sih. Udah booking? Ya, Oke. Tadi sudah ke sana. Ada Oh. kok di sana namanya. Oke ya, makanya saya bingung di maps. Ya, makasih loh Pak ya. Ya, ya Pak. Pranajaya Villa, kalau kata bapaknya tadi kita ke sini nih. Oke. Apa mungkin ini ya? Oh. Gelap banget ini. Inikah? Ih, gelap sekali, nggak kelihatan loh. Wih, licin cuy. Wow. Aduh. Nggak kelihatan apa-apa nih saya nih. Tutupan. Mana tulisan penginapannya nggak kelihatan lagi. Coba saya tanya lagi. Bu, tanya penginapan Pranajaya Villa di mana Bu ya? Oh ini ya? Yang gelap ini ya? Oh alah ya, makasih lah Bu ya. Ya, oke. Oh bener teman-teman. Ternyata di sini penginapannya ya. Astaga, gelap sekali. Masuk sini ternyata. Oh, pintunya kenapa nggak dibuka full aja ya, biar kita tahu kalau ada orang masuk. Oke, permisi. Gelap kali nih. Ini ngomong-ngomong, resepsionisnya di mana nih? Wah, horor cak penginapannya. Mana saya juga udah terlanjur pesen lagi di sini. Ini by the way orangnya mana sih? Wah, ini coba kita puterin ya. Ini kok nggak ada orangnya sama sekali ya teman-teman ya. Wah, resepsionisnya di mana? Apakah di sini? Permisi. Bu, penginapan Pranajaya betul ya ini ya? Oh, salah, Pak. Oh, di Pranajaya di Tejakula, Pak. Tejakula. Iya, ini apa tuh? Pondok Wisata Prana. Oh, kalau Pranajaya di Tejakula masih ke sana. Oh. Jadi nanti Bapak kan ada Tejakula tuh ada jembatan nih. Ha-ha. Sebelah sini ada lapangan sepak bola. Ha-ha. Jembatan. Ha-ha. Sebelum jembatan ada gang masuk ke sana. Oh, gitu. Jauh nggak dari sini, Bu? Kalau Bapak mungkin naik motor 10 menit ya. 10 menit ya? Ya. Oh, gitu. Oke. Makasih. Sebelum jembatan Bapak ke sana loh ya. Sebelum jembatan ya. Jembatan ada jalan kecil ke sana masuk. Oke. Ya, makasih loh, Bu. Ya. Ya. Ternyata ini bukan Pranajaya ya. Nah, terus cari penginapannya aja susahnya setengah mati. Mana kondisinya hujan-hujan lagi ini. Setelah saya ikuti peta dari Agoda tadi, ternyata kita harus putar balik
sejauh 9 kilo ternyata. Wah. Ya, ini kurang lebih sekitar 15 menit lagi lah dari sini. Jadi kita balik lagi nih, 9 kilo. Lumayan jauh juga nih. Masuk sini kah? Gangnya kecil banget, Cak. Oke, di sini. Oh ya, ini ya tulisannya Pranajaya Villa nih, teman-teman. Kelihatan ya. Setelah tersesat kurang lebih sekitar 9 km jauhnya, akhirnya saya berhasil juga menemukan satu titik terang di mana lokasi penginapan yang saya pesan ini berada. Nah, di sini saya masih tetap mengikuti arahan dari petunjuk yang diberikan oleh aplikasi tersebut. Ya, saya juga nggak ngerti ya teman-teman, apakah kali ini kita benar-benar sampai ke penginapannya atau tidak. Ya, kita lihat aja lah ya. Nah, ini jalannya menurun ya teman-teman. Ini agak jauh sih dari jalan raya. Bentar lagi kita belok kanan, mentok. Oh, ini ada tulisannya Jalan Dolphin Tejakula. Gelap sekali. Ini daerah mana lagi? Ini daerah Tejakula ya teman-teman. Tapi saya benar-benar sangat asing sekali dengan jalan ini. Oh, dekat laut. Jadi lokasinya persis dekat laut nih teman-teman penginapannya nih. Oh, ini nih sepertinya penginapannya nih. Aduh. Pranajaya. Ini tulisannya ya, bener. Pranajaya Villa. Oke, kita yang mana nih? Kayaknya masuk deh. Coba kita masuk terus. Bener kah ini? Atau di luar? Wah, jangan-jangan di luar tadi. Wah, saya kesesat lagi nih. Maklum sudah malam jadi nggak kelihatan. Nah, ini parkir motornya ini loh di luar. Nah, ini saya nggak kelihatan. Oh, di sini ini. Mana ya resepsionisnya? Permisi. Ya. Resepsionis? No. Where? Reception here. Oh, no reception? A booking? Yes, I have booking. Yeah, from Agoda. Because I think we're all full. Oh, no, just For Pranajaya Villa? yeah, Pranajaya Villa. I am already paid for this. Can you open this? And because there are a few places called Pranajaya, and so maybe this is not. Do you have the photos? Okay, let's see. Oh, okay. Yeah, this is the real Pranajaya, I think. Yes, Pranajaya. Yeah. Okay. Oh, there is no reception. No, but I can get the number of the owner for you, Jay. Do you have WhatsApp? I have. Yes. You can call Okay. him on WhatsApp. Setelah saya berhasil mendapatkan nomor dari pemilik penginapan ini, saya langsung menghubungi untuk menanyakan tentang penginapan yang saya pesan. Dan untungnya pemiliknya memberikan saya alamat baru teman-teman. Ternyata penginapan Pranajaya Villa ini ada 2 lokasi, dan saya sedang berada di lokasi yang pertama. Jadi sekarang ini saya akan menuju ke lokasi penginapan yang kedua. Untuk jaraknya dari penginapan pertama ke penginapan kedua dari Pranajaya Villa ini untungnya tidak terlalu jauh, hanya berjarak sekitar 2 km saja. Dan sesampainya saya di lokasi, ternyata ada ketidakcocokan antara lokasinya dengan Google Maps, sehingga di sini saya langsung dijemput oleh staf dari pemilik penginapan ini, teman-teman. Oh, jadi kita salah nih ya. Di sebelahnya nih kita. Oh, di sini nih. Iya, saya kok nggak kepikiran ya masuk ke sini. Nah, ternyata masuk di sini toh. Makanya tempatnya susah betul dicari.
Astaga. Oh, di sini. Oh, di sini, Pak. Ya ampun, nyasar 3 kali. Dan seperti inilah suasana dari penginapan yang saya pesan dengan harga Rp180.000. Tadinya saya yang hampir sempat emosi karena mencari penginapan ini yang nggak ketemu-ketemu. Ternyata setelah saya sampai di sini, entah mengapa amarah tersebut tiba-tiba menghilang. Karena begitu melihat lokasinya dan membandingkan dengan harganya, di sini saya mendapatkan sebuah private villa dengan kamar yang menghadap ke arah kolam renang. Dengan harga Rp180.000, ini termasuk penginapan yang sangat worth it sekali dan termasuk salah satu penginapan hidden gem yang ada di Pulau Bali versi saya. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah sampai di Pranajaya Villa. Dan tempatnya sangat sulit sekali untuk dicari ya. Saya sampai kesasar 3 kali teman-teman. Tapi begitu sampai sini semuanya terbayarkan karena kamarnya bagus nih. Asik ya. Nih, kamarnya keren, gokil, tenang juga ini. Sama di sini di depan kita persis ini ada kolam renang private. Wow, ini by the way, saya bayar di harga Rp180.000 lewat aplikasi Agoda, teman-teman. Ini kayaknya kamar mandinya deh. Coba kita lihat ya. Wah, wih. Wah, mantap cuy, kamar mandinya bagus cuy. Di sini ada hangernya. Oke. Terus di sini ada air wastafel. Airnya kenceng. Ini showernya model gantung begini. Oke sih, ini mantap nih, bagus. Tadi saya bingung cari colokannya, ternyata ngumpet di sini dia. Colokannya asem nggak penginapannya, nggak colokannya, ngumpet semua. Oh, di belakang itu juga ada colokan. Nah, jadi saya di sini baru tahu kalau ada dapurnya nih, ada cangkir, bahkan ada sloki juga nih teman-teman. Ini ada poci, ada buat gelasnya wine juga loh di sini. Keren sih. Wih, ada Hennessy. Ada isinya nggak ya? Kosong. Botolnya doang. Ada minyak goreng. Pisau dapur. Oke, ini ada kompor juga nih di sini. Jadi kita bisa masak. Terus di sini ada sabun cuci piring. Ada colokan juga, wastafel. Ini ada meja buat makan. Terus ini ada tempat duduk buat tamu ya di sini. Ada TV-nya juga. Ini ada karpet. Keren sih. Ini ada buku menunya nih ternyata di sini. Jadi kita bisa pesan makan. Tapi di sini saya sendirian ya teman-teman, nggak ada yang jaga nih. Terus di sebelah kamar saya juga nggak ada yang nginep. Motor saya parkir di luar kehujanan. Ini situasinya masih hujan dan belum berhenti sama sekali dari tadi. Kamar saya yang sebelah sono tuh, yang paling ujung. Jadi ini satu villa cuman 2 kamar aja nih, bener-bener private. Ini ada jemurannya nih, saya ambil tadi dari sono. Soalnya saya butuh banget. Malam-malam hujan. Ini tas-tas saya nih basah semua nih. Aduh, kacau dah. Tadi sempat kemasukan air juga nih tasnya. Ini saya mau jemurin satu-satu nih barangnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu dulu aja teman-teman untuk video dari etapa ke-1 ini. Semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan ini saya langsung mau istirahat sekaligus mau jemurin tas ini, basah soalnya. Oke, terima kasih ya. Kita besok akan lanjut lagi di etapa kedua. Perjalanan dari sini menuju ke
Pulau Lombok. Epic cuy jalannya cuy. Google Map ini kadang-kadang unik ya, dia ngarahin jalurnya. Ini nggak tahu nih, sekarang udah jam segini tapi masih belum masuk kapal ya.